Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, ajaibnya, sosok hebat ini hadir dan merubah nasib hidup. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Five of Cups, ada The High Priestess, ada Eight of Wands, Seven of Swords, dan di sini juga ada The Magician. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Five of Cups. Saya merasakan ini tentang kehadiran sosok yang akan mampu merubah nasibmu. Ini cukup mendebarkan, atau bahkan ini adalah kejutan besar dari seseorang yang bisa saja ingin langsung melamar kamu, ingin langsung berkomitmen dengan kamu. Saya merasakan di sini ini tentang seseorang yang sepertinya sudah cukup lama ya memperhatikan kamu dari kejauhan. Seseorang yang kayak sudah cukup lama punya rasa, memendam rasa, tapi saat itu dia masih belum berani, atau dia masih belum pede, atau masih insecure ya. Tapi saat ini dia hadir dengan versi terbaik di dirinya, yang lebih baik tentunya, lebih mapan, lebih punya pekerjaan yang baik ya. Artinya ini tentang seseorang yang sudah cukup lama punya rasa, hadir lagi dalam kehidupan kamu, memberanikan diri. Artinya dia sudah lebih merasa pantas untuk kamu. Yang awalnya dulu dia merasa nggak pantas, dia merasa bukan siapa-siapa, tetapi setelah dia melakukan sebuah perubahan dalam dirinya, setelah ada hal atau sesuatu hal yang membuat dia percaya diri untuk melamar kamu, barulah dia berani. Artinya dia seseorang yang bukan hanya janji-janji ya, bukan hanya kata-kata, tapi lebih kepada sebuah pembuktian, tindakan yang dia lakukan. Ini mungkin terkesan mustahil ya, terkesan nggak mungkin, nggak kayak nggak mungkin aja, itu yang kamu pikirkan. Tapi itulah ajaibnya. Keajaiban itu bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali datang ke dalam kehidupan kamu. Jadi berpikir positif dan berprasangka baik terhadap apapun di sini. Jadi jangan pernah berhenti untuk bermimpi ya. Jangan takut untuk bermimpi.
kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Karena saya merasakan di sini ada sebagian kamu yang kayak nggak bisa lepas ya dari masa lalu. Ada sebagian kamu yang kayak nggak bisa lepas dari masa lalu di sini. Ada yang masih terikat kayaknya, ada yang masih terikat dari masa lalu, oke? Ada yang kayaknya di sini ini tentang seseorang yang bisa saja mantan yang nggak biarin kamu move on. Ada mantan yang kayaknya nggak biarin kamu punya kehidupan baru. Tapi kalau dia punya kehidupan baru, kamu nggak masalah. Ini seseorang yang egois ya. Atau di sini ada memang mungkin sudah berpisah, tetapi ada masalah yang belum terselesaikan. Artinya ada sebagian kamu yang masih terikat dengan masa lalu atau dengan seseorang dari masa lalu yang kayaknya bikin kamu sulit untuk melangkah lagi. Ada yang belum selesai ya, artinya di sini. Ada yang belum selesai dengan masa lalunya. Entah itu kamu atau dia. Tapi ada yang masih belum selesai dengan masa lalu di sini. Inilah penting ya untuk kamu lebih tegas, lebih berkomitmen, lebih berani untuk katakan tidak jika itu kamu anggap nggak baik untuk kamu. Oke, katakan tidak jika itu kamu anggap nggak baik untuk kamu. Jadi jangan biarkan kamu terus-terusan terbelenggu dengan masa lalu ya, dengan seseorang yang toksik dan manipulatif. Kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk memilih dan memutuskan. Dan saya melihat di sini nggak akan ada lagi penyesalan. Oke, di sini ada Eight of Wands. Nggak akan ada lagi penyesalan karena memang kamu sudah memberikan maaf, pengertian, atau bahkan maafnya udah berulang kali. Jadi nggak akan ada penyesalan di saat kamu berani untuk melangkah lebih baik lagi, menemukan seseorang yang baru, kehidupan yang baru, atau ada yang masih memilih untuk sendiri. Tapi apapun itu, setidaknya kamu keluar dulu dari hubungan yang toksik, hubungan yang manipulatif. Oke? Karena mungkin ada ya yang pengen menata dulu hati, pikiran, ada yang masih trauma, ada yang masih perasaannya masih campur aduk di sini. Tapi saya melihat di sini kamu akan menjadi diri kamu sendiri. Kamu akan jujur terhadap diri sendiri ya, artinya kamu udah berani menolak, udah berani mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang kamu anggap nggak baik ya untuk kamu. Meski mungkin pernah dalam kebucinan, pernah sangat mencintai, tapi kembali lagi, kamu harus lebih mencintai diri kamu sendiri, mementingkan diri kamu sendiri. Bukan berarti itu egois ya, tetapi lebih kepada menjaga hati dan pikiran kamu. Oke? Lebih kepada menjaga hati dan pikiran kamu, mental kamu. Kamu berhak untuk tahu ya, atau berhak untuk arah kamu itu mau kemana, menentukan arah kamu. Nggak harus terus-terusan berada dalam masa lalu. Kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Di sini ada Seven of Swords. Memang ya banyak kayaknya hal-hal yang nyakitin di sini. Karena sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, terkadang banyak hal yang terjadi dulunya dalam kehidupan kamu. Banyak hal-hal yang melukai perasaan kamu. Dan itu juga yang membuat kamu dalam ketakutan sebenarnya. Ada juga ya yang sebagian kamu yang masih takut, jadi masih pengen sendiri dulu. Karena takut nanti dikhianati lagi, salah lagi dalam memilih, salah lagi dalam memutuskan. Jadi kamu berusaha untuk lebih mempertimbangkan sesuatu itu sangat lebih jeli lagi, lebih waspada lagi. Dan mungkin ini tentang orang masa lalu ya. Seseorang yang memang sudah cukup lama kamu kenal, tetapi hadir lagi dalam kehidupan kamu tentunya dengan versi terbaik dalam dirinya. Dan ini tadi, seseorang yang akan mampu merubah nasib hidup kamu lebih bahagia, kehidupan kamu lebih tenang, lebih damai, karena itu lebih dari segalanya ya. Di saat kamu mendapatkan ketenangan dan kedamaian, itu melebihi dari segalanya. Di saat seseorang memberikan kamu mampu untuk menghargai kamu, mencintai, ketulusan, itu yang terpenting, menghargai. Jika seseorang sudah menghargai kamu, pastinya dia nggak akan berani untuk nyakitin kamu.
Tapi jika dia sudah tidak menghargai kamu, ya apapun hal yang menyakitkan akan dia lakukan. Oke? Itu penting untuk kamu lebih cinta diri kamu sendiri. Agar itu pembuktian ya untuk melindungi diri kamu, tidak membiarkan orang-orang nyakitin perasaan kamu. Meski di sini kamu sangat mencintai orang itu, ya kamu harus lebih mencintai diri kamu sendiri. Ada The Magician, ini lagi-lagi tentang keajaiban ya, hal-hal yang mustahil. Hal mustahil kamu terlepas dari seseorang masa lalu. Pada akhirnya kamu menemukan sosok yang tepat, sosok yang benar-benar memberikan kehidupan yang baru, merubah nasibmu, boleh dikatakan menyelamatkan kehidupan kamu atau mengangkat derajat kehidupan kamu. Semua bisa saja terjadi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi jangan berpikir jangan berpikir putus asa, menyerah. Jalani kehidupan, ikuti arus kehidupan, lakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan datang kepada kamu. Oke, jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi jangan berpikir nggak mungkin, nggak akan ada orang yang mau mungkin dengan keadaan atau situasi kamu, yang mungkin ada sebagian kamu yang saat ini menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, ya mungkin banyak tanggungan, jadi kamu berpikir bakalan ada orang yang benar-benar bisa kembali bertanggung jawab atau menyelamatkan kehidupan kamu. Jangan berpikir seperti itu. Tentunya Tuhan punya rencana indah untuk kamu di sini. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya, itulah tentang keajaiban. Oke? Dan hadirnya seseorang yang tepat, seseorang yang terbaik, dan seseorang yang mampu merubah nasib kamu, itu adalah sebuah keajaiban. Oke? Kita lanjut. Di sini ada courage. Di sini ada imagination, ada relationship, ada gratitude, dan di sini juga ada induction. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu menemukan kekuatan ya, menemukan kekuatan dalam diri kamu untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena nggak dipungkiri ya, ada sebagian kamu yang saat ini mengalami hubungan, entah itu dalam rumah tangga, hubungan asmara, yang mungkin ada pengkhianatan, ada kebohongan, atau ada perselingkuhan di sini. Tapi pada akhirnya kamu menemukan kekuatan batin untuk bisa menghadapi semua itu. Meski mungkin takut ya, ada ketakutan dalam diri kamu. Takut, apakah kamu nanti bisa hidup sendiri? Apakah kamu mampu untuk berdiri di kaki kamu sendiri? Apakah kamu mampu untuk survive, membahagiakan diri kamu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi? Setelah kamu memilih keputusan untuk berpisah, ada ya ketakutan-ketakutan yang seperti itu. Tapi setelah dijalani, ternyata kamu punya kekuatan untuk bisa melewati semua itu. Artinya Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk bisa melewati itu. Dan untuk hal yang kamu ketahui, artinya ya Tuhan sayang sama kamu. Dengan kamu tahu tentang seseorang yang udah nyakitin kamu, dengan kamu tahu tentang seseorang yang udah mengkhianati kamu, ya artinya Tuhan menyelamatkan kamu dari seseorang yang toksik dan seseorang yang manipulatif. Artinya kebahagiaan yang sesungguhnya itu akan kamu rasakan. Dan di sini saya melihat kamu sudah tahu ya apa yang harus kamu lakukan. Ya mungkin awalnya kamu kehilangan arah, kamu kebingungan, ya pasti ya itu normal terjadi. Bingung mau ngapain, bingung nggak tahu harus mulai dari mana. Tetapi di sini bisa saja nanti kamu ketemu dengan teman yang baik, sahabat yang baik, keluarga yang support kamu, atau bahkan seseorang yang nantinya bisa saja jadi pasangan kamu. Yang awalnya mungkin berpartner tapi bisa jadi pasangan kamu, bisa saja yang akan memberikan pengaruh yang positif, banyak hal yang positif yang bikin kamu itu percaya diri ya, yang bikin kamu itu bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kamu. Di sini ada relationship.
Oke, ada hubungan, entah itu pertemanan, oke, atau mungkin di sini ada yang awalnya kerjasama tetapi ternyata sama-sama punya rasa. Artinya di sini ada hubungan yang akan membawa kebaikan. Itu artinya. Relationship ini hubungan yang akan membawa kebaikan. Entah itu tentang pertemanan yang akan membawa perbaikan, perubahan, atau mungkin hubungan asmara yang akan memberikan banyak hal-hal positif dalam kehidupan kamu. Artinya akan ada kebaikan untuk kamu. Oke. Saya juga melihat di sini sepertinya kamu sudah mampu untuk menyadari ya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kamu itu semua ada alasannya. Ya, artinya kamu bersyukur tentang apapun yang kamu alami. Kamu tidak menyalahkan atau mungkin tidak menyesali. Kamu sudah lebih memaafkan dan berpikir bahwa apa yang terjadi, apa yang menimpa kehidupan kamu itu punya sebab dan akibat. Kenapa kamu ketemu dengan orang yang salah? Karena akan ada yang terbaik untuk kamu di sini. Oke? Kamu sudah lebih percaya kepada diri kamu sendiri. Sudah tidak mau nyalahin apapun ya. Sudah berusaha untuk mengendalikan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Oke, dan kamu juga sadar ya, meski mungkin kamu tidak menyesali tentang apa yang udah terjadi, tapi kamu tahu, mungkin di sini kamu pernah melakukan kesalahan, menyadari, pernah memilih karena di sini ada ambisi atau hanya keinginan sesaat atau melihat sesuatu itu hanya dari penampilan luarnya saja. Ada yang mungkin merasa bersalah atau menyesal. Tapi itu tadi, semua punya alasan. Oke, apapun yang dulu terjadi ternyata di sini itu adalah jalan pembuka untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke, jadi saat ini kamu lebih berfokus kepada hal-hal yang positif ya, hal-hal yang lebih bisa merubah kehidupan kamu. Bagaimana cara kamu untuk memperluas diri, tumbuh lebih baik lagi, pemikiran kamu jadi lebih baik lagi, jadi lebih bijak dan lebih dewasa dalam setiap permasalahan yang ada ya. Artinya kamu tidak berfokus kepada permasalahan itu, tapi kamu berfokus kepada bagaimana cara kamu menyelesaikannya dengan tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi. Yang berlalu ya udah, biarkanlah berlalu. Yang terpenting saat ini kamu ingin menata kehidupan kamu jadi lebih baik. Itu tadi, kamu bersyukur. Artinya Tuhan memberikan kamu kesempatan untuk bahagia lagi, kesempatan untuk tersenyum lagi. Ya mungkin dengan kehadiran seseorang yang benar-benar akan mampu merubah nasib kamu. Itu tadi, keajaiban dalam hidup selalu datang. Tapi mungkin kita aja yang kurang menyadari ya. Tapi di saat kamu lebih bersyukur, yakin yang terbaik itu akan datang untuk kamu. Baik itu tentang pasangan, pekerjaan, atau apapun. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun itu situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada, tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis lagi dalam menjalani kehidupan. Oke, sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.